Halo semuanya, nama saya Depanis. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju Samsat untuk membayar pajak motor saya. Mungkin sudah 2 tahun saya telat membayar pajak motor saya, dan karenanya saya akan dikenakan sanksi. Omong-omong soal pajak, tahukah kalian sejak kapan masyarakat mulai membayar pajak kepada pemerintah? Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Huis Tax, yaitu pada tahun 1816. Huis Tax adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan pajak bumi dan bangunan, tetapi saat itu, kita, rakyat Indonesia, harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pajak bertambah lagi. Tahun 1920 ada Ordonnantie op de Herziene Inkomstenbelasting alias pajak penghasilan. Tahun 1925 ada Ordonnantie op de Vennootschapbelasting alias pajak perseroan atau sekarang dikenal dengan nama pajak penghasilan badan. Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama. Sejarah lain menerangkan bahwa, pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan pajak bumi dan bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB. Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak Verinique de Oostindische Compagnie atau VOC masuk dan menduduki Hindia Belanda. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah pajak di Indonesia terdapat pada buku karangan Profesor Tobias Subekti yang berjudul Perpajakan di Indonesia. Profesor Tobias Subekti adalah seorang profesor pajak pertama di Indonesia dan buku ini adalah disertasi beliau. Pada waktu dulu, Inspektur Livrins dari VOC mengadakan survei atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan pajak pertanahan yang disebut dengan landrente. Rakyat setuju atas keputusan pemerintah Hindia Belanda ini. Rakyat harus membayar uang sebesar 80% dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya. Daendels, seorang jenderal yang terkenal akan kekejamannya, menyatakan bahwa tanah di Hindia Belanda adalah milik dari Belanda. Kependudukan Inggris di Indonesia, yang dipimpin oleh Raffles, kebijakan landrente berubah. Raffles mengenakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% untuk tanah yang dimiliki oleh bangsa. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pajak menjadi salah satu opsi penting yang dibahas pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang baru seumur jagung kala itu paham betul kalau negara tanpa sumber pembiayaan tidak akan bisa mandiri dan berdiri setara dengan bangsa lainnya di dunia. Maka dari itu para pendiri bangsa ini menuangkannya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah sejak tanggal 14 Juli tahun 1945. Yaitu pada saat sidang BPUPKI. Walhasil masuklah pajak dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Ini menjadi tonggak awal era baru pajak di Indonesia serta cikal bakal diperingatinya tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 Kementerian Keuangan dibentuk sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus tentang keuangan negara. Di dalam organisasi Kementerian Keuangan tersebut terdapat pejabatan pajak, yaitu bagian yang mengurusi tentang pengenaan pajak di Indonesia. Tidak lama setelah pemerintah baru ini berdiri ternyata agresi militer Belanda pertama yang dibonceng oleh NICA berhasil menguasai ibu kota Jakarta. Sehingga pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Begitupun Kementerian Keuangan dan pejabatan pajak ikut pindah ke sekitar Yogyakarta, tepatnya di daerah Magelang. Itulah mengapa sering kita mendengar cerita kalau kantor pajak pertama ada di Magelang. Karena hal itu pula pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak meskipun pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu mengamanatkan demikian. Padahal roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan.
Maka, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial. Antara lain Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 serta membentuk beberapa suborganisasi dalam melaksanakan pemungutan pajak. Seperti Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai serta Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter.